6 cara melepaskan kekecewaan masa lalu agar hidup ikhlas dan bahagia. Tanpa kita sadari kadang kita tidak sadar sedang berharap secara berlebihan terhadap diri sendiri sehingga mudah kecewa dan tidak bahagia ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan berarti kita bisa menjalani hidup dengan seenaknya dan mengalir saja tanpa tujuan, tapi kita hanya perlu belajar menetapkan ekspektasi yang realistis dengan cara menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Agar tidak perlu bertahan dengan kekecewaan sehingga bisa merasa ikhlas dan bahagia, berikut beberapa hal yang perlu dibangun mulai saat ini. 1. Tidak berlarut-larut memikirkan masa lalu. Ketika hati masih menyimpan perasaan negatif seperti marah, tidak terima, tidak ikhlas, protes, atau belum mampu legowo menerima kenyataan, maka akan sulit menetapkan ekspektasi yang realistis karena kamu masih terikat oleh harapanmu yang tidak tercapai. Kekecewaan akan tetap berada di hati jika masih tenggelam dengan emosi masa lalu. Jika sudah bisa mengakui apa yang terjadi, melepaskan bebannya, dan mengatasi kesulitannya, saat itulah kamu bisa belajar untuk tak mengulangi hal yang sama dan belajar menurunkan ekspektasi yang ketinggian dan tidak berharap kepada orang lain. 2. Melatih pikiran realistis. Belajar berpikir realistis dan bicara secara positif terhadap diri sendiri adalah hal yang harus dikuasai agar kita tidak kecewa atau bersedih. Jadi jika kamu merendahkan diri sendiri, maka rasa rendah diri juga yang akan kamu dapatkan. Tapi jika kamu mampu menghibur, menenangkan, menyemangati dan memuji diri sendiri atas proses hidup yang dijalani, maka kamu pun akan merasa lebih ringan, puas dan bahagia menjalani hari. Jadi bersikaplah realistis dan positif. 3. Beri waktu untuk diri sendiri. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing sehingga kamu tak perlu buru-buru. Lihatlah bunga mawar, dalam satu pohon mekarnya pun tidak bersamaan. Apa yang kamu kejar memang butuh usaha maksimal, tapi bukan berarti bisa menuntut diri sendiri secara berlebihan. Beri waktu untuk diri sendiri melakukan segalanya, menjalani proses bahkan belajar kesalahan. Tetapkan tujuan dan tenggat waktu untuk menyelesaikan sesuatu, kamu bisa belajar disiplin memenuhi janjimu sendiri. Tapi jika memang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan memaksakan diri. 4. Fokus pada apa yang sudah dicapai. Fokus pada pencapaianmu sendiri. Jangan fokus pada pencapaian orang lain, tak perlu fokus pada hal-hal yang belum kamu capai, karena hal itu akan menciptakan frustasi. Kamu dapat memikirkan tentang apa yang telah kamu capai, dan mengapa perlu berbangga diri dengan semua itu. Banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut. Jika memang situasi dan kondisimu tidak di level yang sama dengan orang lain, kamu tidak perlu khawatir, dan perlu diingat bahwa Tuhan memang menciptakan manusia dengan cara yang berbeda dan tak ada yang salah dengan hal itu. 5. Mengapresiasi apa yang sudah dimiliki. Bagaimana prosesmu mendapatkan apa yang kamu miliki maka nikmati dan diapresiasi. Bagaimana kamu menjalani pekerjaan hingga lelah sepanjang hari. Mengumpulkan uang hingga bisa membeli barang yang kamu inginkan serta segala kemudahan yang kamu dapat tanpa kamu sadari selama ini itu semua patut kamu apresiasi, hargai apa yang sudah kamu jalani dan fokus pada apa yang bisa kamu nikmati saat ini. Bisa jadi banyak orang di luar sana yang ingin memiliki kehidupanmu saat ini. 6. Bangun rasa percaya diri. Punya rasa percaya diri akan membantumu berpikiran baik dan positif kepada diri sendiri sehingga kamu akan lebih realistis dalam menetapkan harapan pada diri sendiri, dan lebih mudah move on ketika harapan tak sesuai kenyataan. Kamu bisa lebih fokus pada apa yang membuatmu bahagia, bukan apa yang orang lain ingin lihat darimu. Itulah beberapa cara agar hidup lebih bahagia dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah menonton.